Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang bertanya ya ketika saya sedang servis kendaraan, itu banyak yang bertanya, jebolan bengkel mana mas? Dulu dulu kerja di bengkel mana mas? Jadi dikira saya itu ex ini ya, dealer ya. Sebenarnya bukan. Jadi lewat video ini saya ingin bercerita atau ini menunjukkan lah bahwa saya itu sebenarnya tidak punya background otomotif ya. Jadi lewat video ini nanti saya akan menunjukkan pekerjaan asli saya ya. Karena memang di media-media sosial termasuk YouTube saya itu kan bahas otomotif ya, mobil. Sebenarnya itu cuma hobi. Terus banyak yang tanya, termasuk di Facebook, terus di WA. Itu terutama teman-teman sesama alumni SMK dulu itu bertanya, apa sekarang sudah resign dari pekerjaannya, kok sekarang buka bengkel gitu ya. Jadi ini saya ingin buat video bahwa saya itu masih bekerja di pembangkit ya. Jadi ini nanti kita akan ada sekup pekerjaan untuk penggantian cooler, atau lebih spesifik lagi cooler truss ya. Jadi tonton terus video saya ini. Mungkin nanti ke depan saya juga akan masukkan video-video khusus untuk pembangkit listrik tenaga air atau hydro power plant ya. Nanti saya buatkan playlist khusus supaya bisa menambah pengetahuan teman-teman, khususnya yang suka ngoprek. Jadi nanti ceritanya ini mau kita bongkar cooler truss atau pendinginnya truss, itu nanti akan kita ganti. Jadi gimana cara penggantiannya dan bidang pekerjaan kita itu seperti apa, tonton terus videonya ya. Tetapi sebelum bekerja kita sarapan dulu ya, karena bekerja itu butuh konsentrasi tinggi, dan salah satu hal yang bisa membuat konsentrasi itu naik adalah sarapan. Jangan bekerja ketika lapar karena itu berbahaya. Makan dulu ya. Ya, kita sudah mulai proses eksekusi. Pelepasan masing-masing baut sudah dibagi orangnya. Ya, sekarang lagi proses bongkar cover sisi atas. Tadi yang cover paling atas sudah terlepas, ini ganti cover yang bawahnya. Habis itu ini nanti akan terlihat cooler truss itu seperti apa. Ini lagi mau diangkat. Ada fiternya satu yang khusus bertugas ini ya, tali temali sling buat pengangkatan ini ya. Jadi setiap tahap pembongkaran itu harus dijamin bahwa part yang dibongkar ini nanti dalam kondisi bagus, tidak ada kerusakan akibat pembongkaran. Dan kalaupun ada, itu adalah minim ya, karena biasanya resiko dari bongkar pasang itu pasti ada cacat, semisal baut slack, dol, dan lain-lain. Proses bongkar cover lagi. Covernya bawahnya ya, karena ini sistem yang kompleks. Setiap tahap pembongkaran itu harus terencana dengan matang. Ngapain mas? Lagi fokus. Jadi itu adalah apa? RTD? Raksa. Air raksa? Iya. Bisa disebut RTD nggak? Disebut
RTD gak iso. Termokabel. Termokabel. Oke, termokabel. Jadi raksane iku nang kono, nah nang kono termokabel ning kono. Entahlah apa itu namanya. Termokabel ya. Jadi dia itu fungsinya mendeteksi suhu yang ada di metalnya atau bearing ya. Jadi yang ada nomornya ini 28, yang bawah ini namanya truss bearing. Atau kalau di kendaraan itu namanya metal bulan ya. Jadi dia itu menahan gaya aksial. Nah, truss cooler itu adalah yang ini. Truss cooler berarti pendinginnya truss ini, karena dia ini berputar, ada gesekan, dia akan timbul panas, maka didinginkanlah dengan truss cooler. Di dalamnya truss cooler ini air, jadi namanya juga cooler ya. Radiator, kondensor, kemudian truss cooler ini sebenarnya sama, alat pemindah panas. Dia direndam oli sebagai pelumasnya. Oke, jadi kenapa truss cooler ini diganti? Jadi dari hasil kajian dan berbagai data yang sudah dioleh oleh tim engineering ya, ini sudah mencapai batas usia dari pemakaian. Artinya dengan kata lain bisa dikatakan ini sudah lifetime. Ini kita ganti supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau ini bocor, air bercampur oli, dia berpotensi untuk merusak bearing ini. Jadi kita jemput bola, sebelum terjadi problem atau gangguan kita ganti. Kalau mobil mungkin hanya turun mesin ya, biayanya nggak sampai 5 juta mungkin, tergantung kerjaan. Kalau ini sekali stop ratusan juta akan melayang. Jadi pemeliharaannya juga harus bagus ya. Jadi meskipun masih dalam proses pembongkaran ya, ini pembongkarannya belum selesai, tapi part-part yang sudah dibongkar, terutama cover-cover itu sudah mulai dibersihkan. Jadi nanti dibongkar, begitu mau dipasang ini sudah ready. Kemudian untuk peralatan-peralatan ini kita sudah siapkan sehari sebelum hari H, termasuk tangki-tangki. Jadi untuk tim pembongkaran ada sendiri, untuk pengurasan drain oli sama pengisian ada sendiri, pembersihan ada sendiri, sehingga waktunya nanti akan sangat cepat ya. Ini toolnya berserakan karena masih dalam proses pembongkaran. Untuk pelepasan baut tadi kita pakai 2 impact, 6 impact sih, 2 tipe angin, yang 4 elektrikal, impact elektrik. Ini sedang proses drain oli yang lama, Mobile DT Oil Light ISO VG32. Jadi kalau di media sosial itu banyak yang tanya oli yang baik untuk mobil ini oli apa. Yang baik untuk mobil itu adalah oli yang sesuai spesifikasinya ya, merek terserah. Contoh SAE berapa, SAE 40, SAE 30, 10W30, terserah, merek terserah, sesuai selera. Yang penting SAE nya sesuai spesifikasi. Demikian ya. Ini tinggal dikit lagi kita bongkar. Yang ini itu masih baru, nanti yang diganti yang sana, tetapi yang ini akan kita bongkar, dibersihkan, kemudian dites pakai pressure test, dipastikan nggak bocor, baru dipasang lagi. Tapi bagian yang bawah ini nanti akan dibersihkan dulu ya. Jadi pekerjaan ini akan sudah kita siapkan rencana dengan baik. Ini tim yang sudah mau eksekusi tapi masih menunggu olinya habis. Kita sudah siap, sudah kayak ini ya, F1 ya, balapan, mobilnya belum datang sudah pegang kunci. Demikian. Nah, jadi hydro power plant atau PLTA yang vertikal ini ya pada umumnya seperti ini ya bentuknya. Jadi di atas ini truss bearingnya ada di atas, ada juga yang di bawah generator ya. Kebetulan ini yang di atas, jadi ini berputar, dia berputar, ada metalnya. Kalau di mobil metal bulan, kalau nggak ada metalnya gimana ya, besi ketemu besi, rusak nanti askrupnya ya. Kalau ini ya rusak nanti truss busnya, truss pad lah. Kalau ini truss pad atau truss collar, kalau ini truss bus. Kira-kira seperti itu ya. Kita masih nunggu olinya habis,
sudah kita siapkan. Nah, jadi air itu dari sini masuk terus lewat sini, terus masuk lagi lewat sini, dibuang lewat sini. Ini dulu diangkat, dibersihkan, dites, kerennya langsung angkat ini langsung diganti yang ini. Oke, siap. Kita siap aja pokoknya. Kalau yang kecil-kecil ini, jadi kalau yang ini untuk mendinginkan oli piringnya, trust piring. Kalau yang ini untuk high pressure. Jadi ketika ini belum berputar, di sini masih belum ada pelumasan ya antara piring sama asnya ini, maka dikasih oil pressure tinggi namanya HPOP, high pressure oil pump. Ini akan terangkat, oli akan masuk melalui celah-celah sini. Ini juga oli. Habis itu dia berputar, ini sudah nggak operasi lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap pembongkaran mur atau baut kita memakai tool-tool modern ya, sehingga pekerjaan itu bisa sangat cepat. Kalau pekerjaan itu cepat terselesaikan, hasilnya bagus, ujung-ujungnya adalah keuntungan ya, alias duit. Perusahaan akan untung karena pemeliharaan bisa lebih cepat. Jadi ini kawan-kawan kita yang masuk ke area ini itu tidak pakai sepatu ya, karena area ini itu harus dijamin bersih dari kotoran. Jadi harus benar-benar dijamin bersih, sehingga mereka ini mau lepas, salah satu caranya ya melepas sepatunya demi agar tidak ada kotoran yang masuk ke area ini. Ini OHTC sudah persiapan. Nanti ini kita akan angkat dulu, karena yang diganti sebelah sana. Ini diangkat, dibuka, dibersihkan. Sambil menunggu dibersihkan, yang sana kita angkat, kita ganti biar cepat. Ini cooler yang baru, sekarang sudah proses cleaning ya. Kemarin sudah dites, tidak ada kebocoran. Nanti akan kita pasang, tapi sebelumnya dipastikan dulu tidak ada kotoran. Sementara yang di area ini sedang ada pekerjaan cleaning, jadi ini dibersihkan sampai benar-benar bersih sebelum nanti cooler yang baru kita pasang. Jadi memang benar harus dipastikan benar-benar bersih ya. Sementara di sini adalah cooler truss yang masih dalam kondisi bagus, yang tidak kita ganti. Ini sekarang pada proses cleaning juga. Nah, jadi air itu lewat lubang-lubang ini, top-topnya ini, sampahnya segini banyak ya. Bayangkan sampah segini, kalau dia bikin buntu tutup ini, dia akan ada kenaikan pressure ya di area sini. Ini bisa bikin atau salah satu faktor penyebab tekanan di sini naik. Kalau ada titik lemah, pasti dia akan bocor ya. Ini sudah dibersihkan. Itu juga flanknya proses pembersihan. Ini juga sudah dibersihkan. Kalau sudah bersih, nanti kita pasang lagi, dipakai packing itu teflon. Ini teknisinya. Jadi packingnya pakai teflon ya. Jadi tekanan ini sebenarnya tekanan kerjanya dia itu adalah sekitar 0,4 MPa atau sekitar 4 bar. Tetapi karena ini letaknya di atas dan pompanya itu di bawah, jadi sampai sini kemungkinan tekanan itu sekitar 0,3 ya. Mungkin. Oke. Ini kita tes kebocoran, kita kasih pressure 0,4 MPa. Sekarang kita sudah proses merangkai dengan cooler yang baru. Cooler yang baru ini sudah dites sesuai tekanan kerjanya ya, sekitar 0,4 MPa atau sekitar 4 bar. Tinggal nunggu
Pengerasan baut selesai, langsung cover nanti kita akan pasang kembali. Tapi sebelumnya ini nanti akan dites dulu. Jadi akan dikasih pendingin, akan dikasih air atau pendinginnya nanti akan disirkulasi ya selama sekitar 1 jam untuk memastikan tidak ada kebocoran sebelum selanjutnya nanti akan kita lanjut rangkai lagi. Jadi bekerja itu pasti capek ya, kita dikasih suplemen supaya performa pekerjaan selalu optimal. Hari ini disponsori Bir Brand sama Yakult, Pocari, Tab, Fruity dan lain-lain. Pekerjaan didukung visi yang bagus, insya Allah akan menghasilkan hasil pekerjaan yang memuaskan. Minum dulu ya. Ini masih sampai proses nyambung flingnya antar cooler. Jadi disambung, dipastikan sambungannya kuat, packingnya nggak rusak. Habis itu nanti kita akan tes dengan tim operasi selama 1 jam. Sistem pendinginnya akan di-on-kan dan kita selama 1 jam itu cek ada kebocoran atau tidak. Kalau hasilnya bagus, kita akan lanjut ke pemasangan cover-cover selanjutnya. Jadi setiap pekerjaan itu harus terukur, terencana, dan pasti ya. Jadi kita sudah pasang, sudah kita pastikan tidak bocor. Seperti waktu tes cooler itu kita kasih tekanan sesuai tekanan kerja, artinya kita sudah ukur bahwa ini tidak bocor ya, sudah dipastikan tidak bocor. Barulah ke tahap berikutnya, yaitu dirangkai, dimasukkan ke dalam rumahnya. Setelah dikerasi, dirangkai, dites lagi, langsung pakai pressure sesuai dengan pressure kerjanya, yaitu sekitar 0,3 lah, 0,2 0,3 kayaknya. 1 jam, ditahan 1 jam, dipastikan nggak bocor, lanjut ke tahap pekerjaan berikutnya. Jadi sangat penting sekali ya, pekerjaan itu harus terukur, terencana, sehingga tidak ada yang namanya habis dipasang belum pas dibongkar lagi, pasang belum pas bongkar lagi, sampai bongkar pasang. Itu namanya, ini namanya manajemen perbautan. Jadi setelah dibongkar, mur baut itu dipisah-pisahkan. Jadi ini baut apa, ini baut apa, itu baut apa, itu sudah ditandai supaya tidak tertukar. Jadi ini akan mempercepat proses kita nanti untuk merangkainya ya. Kalau pada mobil sih paling sedikit ya, itu aja kadang ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang udah dipasang masih sisa 2, ada yang udah dipasang kurang. Nah, menghindari resiko-resiko seperti itu, ini dipisahkan. Jadi baut itu dipisahkan. Jadi tidak ada katanya baut hilang atau baut kurang ya, bautnya pasti akan pas. Ini tim operasi sedang mempersiapkan pengetesan. Jadi open beberapa valve untuk pengetesan di area trust cooler. Semoga tidak ada kebocoran. Amin. Oke lah, nomor 2 ya, pompa nomor 2 di running. Oke ya. Kasih apa-apa, Cak? Siap, Komandan. Ya, ini kita sudah mulai proses pengetesan cooler kondisi terpasang. Suaranya nggak kedengaran ya, ini ada suara air mengalir. Sambil kita lihat, kita tes apakah ada kebocoran atau tidak. Aman? Posisi masih aman.
sepertinya aman ya. Jadi kenapa ini dikasih plastik? Jadi itu kan fling ya, ada packingnya. Kalau terjadi kebocoran dia nggak jatuh ke lantai, jadi dia akan jatuh ke sini. Jadi kita nggak akan bersihkan yang di area lantai ya, begitu. Kalau tanpa plastik bocor, dia langsung jatuh ke lantai, dia akan menyebar, jadi akan potensi oli bercampur dengan air, karena pasti kita akan kesulitan untuk membersihkannya. Aman? Buka aja ya. Oke, plastik kita buka karena kelihatannya aman. Nanti kalau nggak aman minta jaga security. Ditahan berapa lama? Sampai 1 jam. Oke. Kita tahan sampai 1 jam. Ini teknisinya saking capeknya helmnya terbalik ya. Nggak apa-apa, yang penting pakai helm. Aman? Nah, sip, mantap. Kita tahan sampai 1 jam, habis itu lanjut kita rangkai bagian atasnya. Demikian, sambil kita makan dulu. Oke, sekarang tahapan selanjutnya kita ini tes HPOP, high pressure oil pump ya. Jadi pompa bertekanan tinggi ini di-on-kan buat ngetes kebocoran, barangkali ada kebocoran di pipa-pipa kecil ini ya. Dan tadi udah dicek sama kawan-kawan aman. Setelah ini nanti HPOP off, lanjut kita tutup cover. Semoga aman. Oke guys, sekarang kita sudah proses tutup cover yang bagian tengah, yang kuning ini. Yang ini masih separuh, masih proses ngasih sealer. Setelah itu nanti yang hijau itu akan kita angkat dan kita pasang di sini. Setelah itu selesai dan uji running ya, atau start unit. Kita naik UFO lur bersama Bang Sarbios. Mantep ra, kapan naik iso numpak ngene kira. Yuk guys, sudah terpasang dengan sempurna. Ini proses kita bersihkan. Jadi setelah pekerjaan selesai, kita bersihkan kotoran-kotoran, kemudian kunci-kunci juga akan kita kembalikan ke tempatnya. Kemudian di sekeliling generator ini akan dipasang ini pembatas supaya hanya yang berkepentingan yang akan lewat sini. Ini operatornya lagi ngapain mas? lagi final check terkait penormalan posisi governor. Mantap. Berarti langsung nanti start kita nanti ya? beri running dulu. Oh, beri running. Nyoba ini speednya 20%. Kan olinya tim mekanik tadi barusan diganti trust. Iya ya. Oke, siap. Oke, sip. Ya sepintas seperti inilah lur persiapannya kalau mau start unit. Teman-teman operasi ini udah ahli ya, udah nggak perlu jalan sendiri lah. Juga teman-teman teknisi, mereka juga ahli di bidangnya masing-masing. Artinya nggak nunggu perintah, udah dikerjakan, udah berjalan sendiri. Kalau nggak ahli mana mungkin pegang unit sebesar ini ya.
Ya, itu tadi ya sekilas pekerjaan saya. Jadi jangan panggil saya suhu, master, atau bahkan ahli ya, karena saya tidak pernah punya background otomotif. Karena SMK saya itu manufaktur ya, jadi sebenarnya saya nggak punya hobi, nggak punya background otomotif. Jadi bengkel dan segala video oprek itu sebenarnya adalah hobi saya ya. Kalau ada yang tanya, lo kok tahu bukan jebolan bengkel resmi kok tahu tentang ini itu ya, karena saya belajar. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, pasti kita bisa ya. Jadi video ini saya buat dalam rangka supaya orang-orang atau teman-teman ya, khususnya yang suka atau lihat channel saya, atau mereka-mereka yang menjadi konsumen di bengkel saya, tahu bahwa sebenarnya saya bukan jebolan bengkel ya, bukan mekanik bengkel. Oke ya, itu tadi. Nanti kalau video ini view-nya bagus, saya akan coba bikin lagi vlog-vlog di tempat kerja, supaya teman-teman yang suka ngoprek mobil juga tahu, atau mungkin yang ingin sekedar tahu tentang pembangkit listrik, khususnya PLTA atau hydro power plant, bisa sharing-sharing ya. Kalau saya paling sharing bisanya coba ngetap oli, lepas baut, sama ngerasi baut. Kita ngintip dulu teman-teman operasi lagi proses penormalan unit ya. Ini dikontrol, diawasi sama seniornya yang di belakang ini. Ya. Apa ini mas? Masukin DS rectifier Ya. buat baterai. Mantap. Ini diawasi seniornya ini. Oke ya, itu tadi vlog saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.